Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Farizal Gatnar, dan kembali lagi saya akan membuat laporan bagaimana sih cara membuat REST API Laravel berLaravel. Baik, sebelumnya saya share dulu. Baik, untuk yang pertama itu kita pertama sekali kita membutuhkan install Laravel API. Namun sejak Laravel 11 API Laravel dinonaktifkan, dan untuk mengaktifkan itu kita bisa menjalankan perintah php artisan install API. Nah, jadi sebelum kalau memang mau dicoba, silakan dengan cara php artisan API install API. Lalu selanjutnya kita buat controller API terlebih dahulu dengan cara php artisan make controller API, berita controller API. Nah, di sini nantinya akan terbuat controller, yang dimana controller itu nantinya akan terbuat seperti berikut. Sini ya, di file API ini. Nah, ini kita tinggal mengisi indeksnya aja sesuai yang ada di laporan. Cara public function index berita db database. Nah, nanti dia akan mengambil database dari berita yang ada di php myadmin database servernya. Lalu dengan metode yang ada bisa kita tambahkan sama seperti di laporan video saya yang sebelumnya itu dengan yang di berita tersebut. Nah, kita dengan cara yang sama. Pertama ada show untuk menampilkan beritanya, lalu ada store untuk menampilkan isi beritanya itu, dan kemudian nantinya akan ada update data di mana kita bisa mengupdate dan di mana bisa kita mengisi, dan bagaimana kita bisa menghapusnya seperti ini. Contoh public function destroy id. Nah, dihapusnya atau diupdate dengan menggunakan variabel id yang jadi ID yang sudah ada harus kita panggil dan kita update atau kita hapus. Oke, selanjutnya cara yang selanjutnya itu ada daftar routing. Nah, daftar routing ini kita hanya perlu menambahkan routes di bagian di bagian API PHP-nya. Dengan rutenya itu kita bisa lihat seperti berikut. Nah, di sini bisa kita lihat root API resource berita controller. Nah, jadi dari berita controller tadi kita panggilkan berita controller kelasnya. Nah, lalu dengan cara kita akan mengetik root get user function request nantinya akan memanggil apa yang sudah kita buat di controller tadi dan database juga. Nanti itu akan terhubung dengan database-nya. Lalu mungkin nantinya ketika awal kita membuat, mungkin ini belum ada, kita bisa menambahkan use add http controller API berita controller. Nah, di situ terdapat juga bagaimana kita bisa membuat berita controller atau terhubung dengan API PHP root ini. Oke. Langkah selanjutnya yaitu di bagian sinilah testing. Mungkin pertama-tama saya akan tunjukkan dulu bagaimana sih testing di Postman. Sebelumnya kita install dulu Postman. Nah, Postman ini bisa kita cari di Postman. Nah, kita bisa tambahkan saja, bisa kita download ya di klik Windows. Nah, nanti yang akan tertampil seperti berikut. Kita bisa klik Windows. Nah, di sini kita bisa download. Namun karena saya sudah ada, jadi saya tidak mendownload ulang lagi. Nah, langkah selanjutnya itu kalian tinggal install aja. Mungkin kalian tidak perlu login karena mungkin nantinya akan dipakai controller itu sendiri juga. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menunjukkan apa-apa aja, mungkin metode atau yang seperti get, post atau segala macamnya. Yang pertama itu kita lakukan dulu php artisan serve. Di sini saya sudah melakukan php artisan serve. Nah, mungkin seperti ini. Nah, jadi sudah tidak perlu melakukan lagi.
Lalu kita buat di sini seperti contoh, seperti diterangkan bahwa kita itu harus menjalankan URL-nya yang ada di sini. Kita salin aja. Nah, kita salin, lalu kita di sini di bagian sini kita timpa, kita paste. Nah, di sini kita pilih aja yang bagian get untuk kita menampilkan apa-apa saja sih isi beritanya dari yang web yang telah kita buat tadi. Lalu kita pilih send. Nah, di sini kita bisa lihat apa aja sih isinya. Misalnya contoh judul game, isi berita tentang game, ada gambarnya tentang game aja. Nah, di sini nantinya kita akan bisa lihat di web nanti apa sih yang kata-kata ini kan masih belum jelas. Nah, ini sebenarnya ini itu di bagian back end-nya. Jadi kita masih belum mungkin orang yang di bidang back end mungkin lebih cenderung memakai ini. Jadi untuk menampilkan apa aja sih yang udah, apakah betul query yang udah dibuat itu untuk menghubungkan database itu berjalan atau tidak. Lalu pada di sini kita lihat ada ID sesuai keterangannya yang kita isi. Nah, ini bisa kita isi juga dengan menggunakan post. Pertama-tama saya coba dulu yang besarkan saja. Di sini misalnya saya coba post. Nah, di sini post. Mungkin awalnya kita bakal dipindah ke param sini ya. Jadi kita jadikan body, lalu kita jadikan form data. Nah, di form data ini kita bisa tambahkan apa sih mau yang kita tambahkan, apa gambar apa yang mau kita tambahkan. Nah, dengan URL yang sama API berita tadi, tapi di sini kita ubah getnya itu menjadi post. Nah, untuk ketika kita pindah ke params dari params ke body, kita harus jadikan dia form data. Dan nantinya ini mungkin awalnya tadi masih kosong seperti ini. Nah, kita bisa isi aja. Nah, nanti akan muncul di bawah, jadi kalian bisa menambahnya. Dan juga gambarnya ini kalau misalnya ada bacaan kayak gini, nah ini kan ada pilihan teks atau file. Kita pilih file untuk gambarnya agar bisa menampilkan gambarnya nanti. Baiklah, untuk contohnya mungkin akan saya contohkan. Pertama-tama kita ubah dulu misalnya Alfarizi. Lalu yang kedua itu saya ubah ini saya Alfarizi. Nah, lalu di select file ini kita pilih aja gambar yang mau kita masukkan. Misalnya saya ingin memasukkan gambar share di bagian downloadnya saja lah ya. Di bagian misalnya kita masukkan gambar ini. Nah, jadi kita pakai yang ini. Nah, lalu setelah itu kita send saja. Nah, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. Mungkin awalnya nantinya akan kayak gini ya, tampilannya itu seperti ini. Nah, agar ini sebenarnya sudah berhasil tapi kalau misalnya untuk memastikannya kita tinggal preview aja. Nah, kalau tandanya udah kayak gini berarti kita udah menampilkan apa yang udah kita buat tadi. Alfarizi, ini saya Alfarizi, dan ini ada file gambarnya yang telah dienkripsi nama filenya. Dan ini ada ID-nya. Nah, ini berguna untuk memanggil nanti apa sih datanya, apa sih nama ID-nya nanti untuk kita update ataupun kita hapus. Nah, di sini kita lihat raw sama saja. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa update seperti berikut ini contoh method. Method ini kita tambahkan sama seperti gambar isi berita dan judul tadi. Namun harus kita ikutin underscore method. Dengan di sini kita buat menjadi put dan di sini masih tetap post. Nah, namun di URL-nya ini karena kita menggunakan ID 12, maka kita tambahkan /12. Nah, kita ubah saja
misalnya ini saya, kan ini saya Al-Farizi, saya tambahkan aja ini saya Al-Farizi Al-Gamar. Nah, ini saya Al-Farizi Al-Gamar. Nah, maka kita ubah, ini kan masih ini saya Al-Farizi, jadi kita tambahkan saja. Nah, maka akan berubah dia, tetap di ID 12. Jadi kita hanya mengedit atau mengupdate apa yang udah kita buat tadi. Nah, untuk melihatnya itu kita bisa menggunakan yang get tadi. Nah, dengan cara send, nah maka yang ini akan tertampil sama kan, isi berita. Jadi judul Al-Farizi, isi berita ini saya Al-Farizi Al-Gamar. Nah, gambarnya masih sama yang saya cari juga dengan ID 12. Lalu gimana sih cara menghapusnya? Nah, misalnya kita mau menghapus jangan yang tadi lah, mungkin nanti akan saya gunakan yang tadi itu. Contohnya game, game isi berita tentang game aja. Nah, ini saya hapus, ini kan ID-nya 5 nih. Nah, caranya tuh kita tinggal klik di bagian ini. Ini misalnya ini kita ubah jet ini kan jadi delete. Nah, delete, habis itu kita masukkan apa ID-nya. Misalnya ID-nya di sini 5. Nah, 5 ya. Nah, 5. Lalu kita send. Nah, bacaan di sini berita berhasil dihapus. Maka untuk menampilkannya, bagaimana kita memastikannya? Nah, kita coba lagi untuk melihat getnya dengan melihat home-nya, yaitu dengan menggunakan get. Kita send, maka nah ID 5 itu akan menghilang. Nah, begitu juga saya misalnya hapus 7 nih, 7. Misalnya saya hapus 7, send. Nah, berita berhasil dihapus. Kita getkan kembali, maka dia akan menghilang. Seperti itu. Nah, kira-kira untuk di bagian backend atau dengan menggunakan Postman, kira-kira seperti itu untuk cara kerjanya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan di bagian front end ya, yaitu di bagian web. Nah, dengan cara sama seperti yang sebelumnya di berita, kita klik PHP Artisan Serve yang udah di HTTP yang kita buat tadi. Nah, ini dengan menggunakan API ya. Nah, jadi kita tambahkan saja, misalnya akun saya di sini ya, Al-Farizi 1005. Oh, tidak bisa. Ada yang berbeda. Bentar. Nah, ini mungkin ada sedikit masalah teknis ya kemarin, namun karena udah berubah, ada lah mungkin. Jadi ini tidak penting. Kita langsung ke newsnya saja. Jadi kan rootnya di sini saya buat di bagian di bagian rootnya itu dengan cara delete. Nah, saya buat di sini news. Nah, jadi untuk menampilkan rutenya itu agar bisa tertampil newsnya yang tadi yang telah kita buat itu, kita buat news di sini. Nah, sebelum ini kita lihat dulu kan seperti yang di laporan, kita harus membuat aplikasi depannya itu agar bisa tertampil nanti seperti tertata. Nah, bagaimana dengan cara resource view? Nah, di blade-nya ini kita buat jadi berita blade. Nah, PHP. Di sini kita buat saja dengan menggunakan sama nih. Nah, ini udah saya buat. Sama seperti indeks berita update yang di laporan saya sebelumnya, namun di sini dijadikan satu. Nah, bagaimana manajemen berita, nantinya akan ada ID, judul, isi berita, gambar, aksi, dan di situ nanti kita bisa edit atau hapus gambarnya. Nah, dan juga di sini kita lihat di bawah. Nah, di sini kita untuk menambahkan ID-nya, berita, ID, judul, isi berita. Nah, di berita gambar ini kita buat jadi seperti aset berita gambar seperti ini agar bisa gambar itu terpampang dengan jelas.
Nah, kalau misalnya belum bisa, kita bisa menggunakan storage link, ataupun kita bisa melakukan rmdir untuk rmdir storage agar bisa storage-nya ini yang ini terpanggil, dan juga kita lakukan lagi storage link-nya, maka akan tertampil lah jika gambarnya nanti tidak tertampil. Nah, seperti itu. Dan juga kalau misalnya masih tidak mau, kalian bisa config clear atau cache clear, cache clear. Ya. Oke. Baik, langsung saja. Nah, karena saya sudah menjelaskan di bagian edit, nah ini sama seperti kemarin, ini untuk delete, hapus berita dengan menggunakan ID. Di sini juga dengan menggunakan ID untuk edit. Nah, ini untuk menambahkan berita. Nah, ini untuk menampilkan beritanya nanti apa saja. Nah, langsung saja saya mulai dari ini semua. Nah, ini udah saya tulis ya, 127.0018.000. Nah, garis miring / news. Nah, kita enterkan saja. Nah, inilah gambar yang tadi. Nah, kita bisa lihat SDASD. Ini mungkin file saya yang sebelumnya yang saya coba-coba sebelum membuat laporan ini. Nah, jadi kita bisa melakukan hapus atau bisa menambahkan. Cara menambahkannya sama seperti biasa, kita tambahkan saja Alfarizi. Nah, ini aku. Terus, dan kita pilih saja ini. Nah, maka kita simpan. Tidak usah, gambarnya bedakan saja biar kelihatan. Nah, nih kita ubah, simpan. Nah, maka akan tertampil seperti ini. Alfarizi, ini aku. Nah, ini ada gambar saya. Dan ini bisa kita hapus. Kita hapus seperti ini. Ya, nanti ada konfir, kita tinggal oke kan saja, maka akan terhapus. Dan untuk edit, misalnya nih yang tadi saya buat, yang di postman tadi Alfarizi, ini saya Alfarizi Agamar. Nah, di sini kita ubah saja menjadi ini saya. Kita ubah saja menjadi Izazir. Nah, ini saya Izawir. Nah, terus, nah di sini saya buat foto teman saya. Nih, dia main gitar. Nah, kita simpan. Nah, akan tertampil seperti ini. Izawir, ini saya Izazir. Nah, akan tertampil. Ini untuk edit ya. Nah, jadi kita kalau misal tambah berita, kita tekan ini saja. Kalau untuk edit, kita bisa edit dimanapun, yang mana mau filenya. Ini juga bisa. Ini ZZZ misalnya. Simpan. Nah, ZZZ banyak. Nah, kita bisa hapus juga. Hapus. Oke. Nah, seperti itu. Dan ini kita sudah di dalam akun yang saya tadi, yang sudah saya login tadi. Oke. Baik, mungkin sekiranya laporan saya sampai di sini dulu. Mungkin jika maaf kalau masih banyak kurangnya dalam menyusun kata-kata, karena saya juga masih tahap agak bingung untuk menjelaskan. Tapi mungkin sekiranya itu itu yang dapat saya jelaskan, dan itu yang saya mengerti. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.